Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-9 dari mata kuliah Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai asuhan gizi pada penyakit batu empedu. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada anatomi dan fisiologi empedu, kemudian penyakit batu empedu, dan yang ketiga yaitu asuhan gizi dari penyakit batu empedu. Nah, pertama-tama mari kita berkenalan dulu dengan anatomi dan fisiologi dari kandung empedunya ya. Kandung empedu itu adalah organ kosong yang bentuknya itu menyerupai buah pir dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Dia melekat pada permukaan posterior hati dan oleh jaringan ikat longgar. Kapasitas dari kandung empedu ini yaitu 30 hingga 50 mili empedu. Jadi bisa terisi sebegitu banyak empedu ya, 30 sampai 50 mili. Kemudian untuk kandung empedu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus. Fundus itu bagian yang bulat ini ya. Kemudian tubuhnya atau body, dan leher. Leher ini dia yang melekat dengan saluran di sini ya. Empedu ini dihasilkan oleh sel hati dan disimpan di dalam kandung empedu. Jadi ingat, empedu itu dihasilkan oleh hati ya. Nah, seberapa banyak empedu ya yang dihasilkan dalam sehari, yaitu ada sekitar 0,5 sampai 1 liter dihasilkan oleh hati dalam waktu sehari. Nah, pembentukan empedu ini dirangsang oleh peningkatan garam empedu dan hormon sekretin. Empedu akan dikeluarkan dari kantong empedu bila isi duodenum terlalu asam atau adanya lemak. Kenapa seperti itu? Kita akan tahu jawabannya di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa empedu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu kerja enzim pencernaan. Dengan cara apa? Dengan cara dia menetralisir ketika asam lambung naik ya, maka empedu yang memiliki pH basah akan menetralisirnya gitu. Jadi asam ketemu basa menjadi netral. Kemudian 70% dari tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, air yang ada di dalam tubuh manusia ini dia bisa melarutkan makanan, zat-zat gizi oleh air tersebut. Namun ada satu zat yang tidak bisa dilarutkan oleh air, yaitu lemak. Nah, disinilah peran empedu bekerja, yaitu dia menggumpalkan lemak untuk bisa dicerna. Jadi sebelum lemak itu bisa dicerna oleh tubuh, dia harus bertemu dengan empedu dulu, diolah dulu oleh empedu, dibentuk menjadi bentuk yang kecil-kecil lagi, digumpalkan, kemudian baru bisa dicerna. Termasuk kolesterol. Kolesterol itu adalah bagian dari lemak ya. Kemudian membantu fungsi enzim lipase dan membunuh bakteri yang merugikan yang ada di saluran pencernaan. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke patofisiologinya. Jadi batu empedu ini berasal dari endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu di dalam kantung empedu dengan kandung sama ya, sehingga terjadi penyumbatan dan timbul nyeri. Nah, kenapa terjadi endapan kolesterol? Karena asupan lemak dari manusia tersebut terlalu banyak, gitu. Lemak, kolesterol terlalu banyak, sehingga empedu pun kewalahan melakukan tugasnya, gitu, sehingga terdapat endapan kolesterol. Kemudian penyaluran empedu ke duodenum akan terganggu sehingga menghambat penyerapan lemak. Tadi ya, berikutnya maka akan ada gangguan penyerapan lemak.
maka di sini akan timbul penyakit ya, timbul batu ya. Nah, batunya ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu batu empedu kolesterol. Jadi dia yang disebabkan oleh tadi kolesterol itu ya. Dia umumnya berwarna kuning atau hijau. Kemudian ada batu empedu pigmen, dia berwarna hitam atau coklat gelap gitu ya. Dan batu empedu campuran, yaitu dia terbentuk dari perpaduan antara kolesterol dan bilirubin. Nah, ini untuk gejala berdasarkan hasil penelitian Ngadiarti dan Moviana, ditelusuri ya selama kurang lebih 20 tahun, ditemukan bahwa 50% pasien dengan penyakit batu empedu itu memiliki tanpa gejala. Kemudian 30% diantaranya memiliki gejala kolik biliar dan 20% lainnya mengalami komplikasi. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. 50% dari pasien itu mengalami tidak ada gejala apapun gitu, sehingga seringkali baru ketahuan itu ketika sekalinya nyeri itu ternyata batunya sudah banyak yang ada di dalam kandungan empedu tersebut. Tadi disebut kolik biliar ya. Apa itu kolik biliar? Dia adalah nyeri perut yang berlangsung lebih dari 30 menit sampai kurang dari 12 jam. Lokasi nyerinya itu ada di bagian atas atau bisa juga bagian kiri, di bagian perut bagian atas ya. Dan prekordial. Prekordial itu adalah di depan jantung gitu ya. Kemudian ada juga gejala mual muntah dan demam. Nah, di sini ya. Di sini adalah gambar kandung empedu ini yang berwarna hijau. Nah, di sini bisa kita lihat terjadi penumpukan batu empedu. Ketika ketahuan, batu empedunya ternyata sudah besar dan ukurannya pun bervariasi. Ada yang besar dan ada juga yang kecil-kecil. Karena dia tanpa gejala ya, umumnya tanpa gejala sehingga baru diketahui ketika kondisinya sudah parah. Umumnya seperti itu. Nah, ini adalah etiologi. Jadi mereka ada orang-orang yang berisiko untuk menderita penyakit batu empedu ini, kita bisa mengingatnya dari 4F. Yang pertama itu fat, yaitu kegemukan. Jadi terjadi hiperlipidemia dan kolesterol tinggi. Ya, jadi kondisi kegemukan, obesitas itu identik dengan lemak yang banyak. Ya. Kemudian ya F yang kedua yaitu female. Jadi wanita itu lebih rentan untuk mengalami penyakit batu empedu dibanding dengan laki-laki. Yaitu perbandingan adalah kalau untuk wanita 2 berbanding 1000. Jadi di antara 1000 wanita 2 di antaranya itu mengalami penyakit batu empedu. Sementara untuk pria itu 0,6 banding 1000. Kemudian wanita hamil dan juga hormon wanita. Jadi ya wanita yang menggunakan pil KB itu akan ada perubahan hormon dalam tubuhnya. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya penyakit batu empedu. Kemudian F yang ketiga yaitu 40. Jadi berusia di atas 40 tahun. Dan F yang keempat yaitu family, yaitu memiliki riwayat terkena batu empedu di dalam keluarganya ya. Jadi dia yang memiliki riwayat keluarganya mengalami penyakit batu empedu itu memiliki risiko 1,5 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak ada riwayat keluarga mengalami penyakit batu empedu. Kemudian apa yang bisa dilakukan secara medis ini dilakukan oleh dokter. Yang pertama yaitu kolesistektomi, yaitu pengangkatan batu empedu. Kemudian yang kedua pemberian obat-obatan. Jadi yang pertama ada ursodeoxycholic acid untuk melarutkan batunya, kemudian antibiotik untuk mengatasi infeksi, analgesik untuk anti nyeri,
dan antiemetik untuk mengurangi gejala mual dan muntah. Jadi tidak semua pasien yang mengalami penyakit batu empedu itu dioperasi. Jadi tergantung kondisinya. Kalau kondisinya tidak terlalu parah, maka akan diberikan obat-obatan itu yang bisa melarutkan batu. Namun jika sudah terlalu parah, maka akan dilakukan operasi ya. Nah, ini bisa kita lihat gambar dari batu empedunya ya. Nah, ini di sebelah kiri itu kita lihat itu bukan mutiara ya, tetapi itu adalah batu empedu berwarna kuning. Berarti ini terbentuk dari endapan kolesterol ya, karena warnanya kuning. Kemudian pada gambar sebelah kanan kita juga bisa lihat itu batu empedunya besar. Jadi ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil. Dan dia juga tidak semuanya berwarna kuning, ada batu-batu yang berwarna hitam juga. Kemudian di bagian bawah itu berwarna hitam ya, ada coklat hitam. Ada bentuknya pun bervariasi, ada yang kecil dan besar, tapi sebagian besar sih besar dan sedang ya ini. Ya, ini adalah penampakan dari kandung empedu yang berisi batu. Baik, berikutnya kita masuk ke asuhan gizi penyakit batu empedu. Nah, di sini kita pahami dulu tujuan dari penerapan asupan gizi penyakit batu empedu, yaitu yang pertama mencapai dan mempertahankan status gizi normal. Umumnya, tadi kan gitu ya, salah satu faktor resiko dari penderita penyakit batu empedu yaitu fat. Jadi umumnya para pasien penyakit kandung empedu ini memiliki status gizi yang overweight atau obesitas umumnya. Nah, kalau umumnya berarti ada juga ya orang yang tidak obesitas gitu. Nah, jadi tujuan kita adalah mencapai dan mempertahankan status gizi yang normal. Kemudian yang kedua memberikan istirahat kepada batu empedu. Yang ketiga yaitu menurunkan berat badan bila pasien mengalami kegemukan. Yang keempat yaitu membatasi makanan yang menyebabkan kembung dan nyeri perut. Karena tanpa asupan makanan yang seperti itu saja, pasien sudah mengalami nyeri dan mual muntah ya. Gitu. Jadi kita optimalkan memberikan makanan yang tidak menyebabkan kembung dan nyeri perut. Kemudian yang kelima yaitu mengatasi malabsorpsi lemak. Jadi kita sesuaikan dengan tujuan asuhan gizi ini. Nah, ini kita masuk ke prinsip dan syarat dari asuhan gizi penyakit batu empedu. Yang pertama yaitu energinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proteinnya 1-1,25 gram per kilogram berat badan. Lemaknya yaitu pasien batu empedu akut tidak boleh konsumsi lemak sampai keadaan akut mereda. Kemudian jika pasiennya sifatnya kronis, maka lemak diberikan 25-30% kebutuhan energi. Vitamin A, D, E, K diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian seratnya tinggi, karena kan terjadi penumpukan lemak ya. Jadi dioptimalkan lemak bisa terkendali dengan memberikan tinggi serat, asupan makanan tinggi serat ya, yaitu sebanyak 30-35 gram per hari. Tujuannya yaitu untuk mengikat kelebihan empedu di saluran cerna. Kemudian menghindari makanan yang digoreng, karena dia membuat kembung dan perut tidak nyaman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena dari kondisi pasien ya, maka ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu diantaranya yaitu ada apel, pit, brokoli, seledri, jeruk, lemon, bayam, semangka, dan bawang putih. Namun ada juga makanan yang tidak dianjurkan.
Jadi itu ya, makanan-makanan yang menimbulkan gas ya, sehingga bisa memperparah gejala gitu. Oleh karena itu kenapa tidak diberikan makanan yang menimbulkan gas. Makanan yang menimbulkan gas yang tidak dianjurkan yaitu yang menimbulkan gas seperti bawang merah, jagung, kacang-kacangan, ubi, sawi, kol, lobak, durian, timun, nangka. Kemudian untuk makanan lainnya yang dianjurkan itu ada ayam bagian dada. Ya, ayam bagian dada karena dia lebih rendah lemak ya dibandingkan bagian paha. Kemudian kalkun, ikan, daging khas dalam. Jadi kalau mau memberikan lauk itu yang cenderung untuk rendah lemak ya. Kalaupun mau memberikan telur juga boleh, tetapi berikan putihnya saja, tidak diberikan kuning telurnya ya. Kemudian air putih 10-12 gelas sehari. Selanjutnya makan yang tidak dianjurkan ya. Tadi yang menimbulkan gas selain bawang merah dan lain-lain yaitu ada lagi yaitu makanan yang berlemak. Jadi makanan yang menggunakan santan, kemudian goreng-gorengan, daging yang berlemak. Daging itu kan ada bagian yang rendah lemak ya, itu bisa diberikan namun seperti khas dalam. Namun untuk bagian lain yang seperti sandung lamur ya itu tidak diperkenankan untuk diberikan. Kemudian makanan yang pedas, kuning telur, makanan pedas itu karena dia pedas merangsang gas ya, gas lambung. Kemudian kuning telur karena dia tinggi lemak dan kolesterol. Kulit ayam sama, dia juga tinggi lemak dan kolesterol. Kemudian susu itu dikhawatirkan ada pasien kita mengalami laktosa intoleransi ya, sehingga nanti akan menimbulkan rasa tidak nyaman di perut gitu. Jadi kita menghindari itu. Kemudian minuman bersoda sama dan juga alkohol. Itu adalah makanan dan minuman yang tidak dianjurkan ya. Baik, ini adalah diet. Bentuk dietnya yaitu ada RL1, RL2, dan RL3. RL adalah diet rendah lemak. Ya, jadi diet yang kita berikan adalah diet yang rendah lemak. Apa yang dimaksud dengan RL1? Diet RL1 ya. Ini yaitu diet rendah lemak tingkat 1. Dia diberikan kepada pasien dengan pasien batu empedu dengan kolik yang akut. Jadi makanan yang bisa diberikan yaitu buah-buahan dan minuman manis, cair jernih hingga cair jenuh. Misalnya cair jernih itu air sirup ya, atau cair jenuh itu seperti jus ya. Kemudian makanan rendah energi dan semua zat gizi kecuali vitamin A dan C. Dan untuk diet RL1 ini hanya diberikan 1-2 hari. Kita tidak bisa berlama-lama memberikan diet RL1 karena dia energinya rendah ya. Kemudian jika keadaan mualnya sudah berkurang atau keadaan akutnya sudah teratasi, maka kita bisa berlanjut ke diet RL2. Makanan yang diberikan itu dalam bentuk lunak atau cincang atau biasa. Kita sesuaikan dengan kondisi pasien, gitu ya. Dan yang ini rendah energi, kalsium dan tiamin. Jadi bertahap ya. Kemudian ada diet RL3. Diet RL3 ini diberikan pada pasien yang tidak gemuk dan nafsu makannya cukup baik, yaitu bentuk makanannya lunak atau biasa. Jadi bisa misalnya nasi tim ya atau bubur ya atau bubur sumsum gitu ya. Dia cukup energi dan zat gizi. Jadi untuk diet RL3 ini bentuk makanannya cenderung biasa ya. Namun tetapi perhatikan asupannya harus rendah lemak ya. Jadi diperhatikan pemilihan bahan makanan dan juga proses pengolahan.
Ya, jadi karena diet rendah lemak, jadi untuk pengolahannya pun kita menggunakan seminimal mungkin minyak. Seperti lauknya tidak digoreng. Kemudian untuk untuk sayur itu dioptimalkan yang tidak menggunakan minyak. Kalaupun menggunakan minyak, kita bisa menggunakan minyak yang zaitun ya. Kemudian dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah tugas individu ya. Jadi tugasnya adalah membuat menu makanan sehari yang terdiri dari 3 makan besar dan 2 selingan. Ini disesuaikan dengan prinsip dan syarat diet penyakit batu empedu. Seperti tadi ya. Ini kalian tidak perlu menggunakan menghitung jumlah kalorinya, cukup buat menu saja. Karena nanti untuk kalori akan dilakukan pada praktikum. Dan ini ada pembagian ya, apakah menggunakan RL1, 2, atau 3, itu disesuaikan dengan absennya. Jadi absen 1 itu dia membuat menu makanan sesuai dengan diet RL1, kemudian absen nomor 2 sesuaikan dengan diet RL2, dan absen 3 membuat diet RL3. Begitu seterusnya secara berulang ya. Ya, jadi dibaca lagi prinsip syarat dan prinsip diet. Jadi kalian buat menunya sehari. Oke, sampai di sini materi dari penyakit batu empedu, asuhan gizinya. Jika ada pertanyaan bisa menjapri ke saya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.